Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi nasta'in. Allahumma ridin jawadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qolati latihan ini. Saya sekarang dengan Pak Budiman. Budiman itu seorang ustadz gitu. Teman saya berapa tahun lalu man ya? 10 tahun lebih. 10 tahun lebih dengan saya. Dan ini luar biasa. Bisa nyontoh juga semangatnya beliau. Beliau termasuk dablek juga gitu. Jadi orangnya dablek nekat gitu. Nekatnya nanti saya ceritakan nekatnya gimana. Terus orangnya takutnya nggak kaleng-kaleng gitu, jeplak aja gitu dia. Mau orang sakit hati mau nggak ada urusan, yang penting lurus-lurus aja gitu. Ini hebatnya beliau gitu. Tapi banyak kan ada juga yang nggak suka gitu. Jadi kadang-kadang ya pokoknya banyak yang nggak suka juga karena dia to the point. Saya pernah marah sama dia masalah riba. Ingat nggak man masalah riba itu? Iya. Saya tuh gini loh, ada cerita nih. Ceritanya gini. Waktu saya pusing-pusing dulu kan saya main riba berapa tahun lalu ya, mungkin berapa tahun lalu, 4 tahun lalu lagi pusing-pusingnya, 4 tahun 3 tahun lalu lagi pusing-pusingnya, tanggal 28 gitu dia WA saya, SMS di blast gitu, SMS-nya bahwa riba, ngejelasin tentang riba yang hukumannya luar biasa beratnya gitu, bahwa riba gini-gini jangan riba. Saya kan pusing, dia kan sahabat saya, udah gitu saya langsung WA dia, Budiman, tak bilang kamu jangan jadi ustadz broadcast gitu. Udah saya marah sama kamu nanti dulu gitu loh. Namanya kena riba kan agak cendeng dikit-dikit ya, kayak orang gila digituin, dikritik, stres gitu. Tapi ingat ya, dia kan niatnya tujuannya baik loh. Sampai saya ngomong sama temennya, Budiman tuh dablek gitu loh. Saya lagi pusing tanggal 28 nyari uang, bayangin waktu itu saya harus ngumpulin uang tiap bulan tuh 3 jutaan nih, 250 3 juta itu. Baru kekumpul sekitar 100 150, kan bingung nyari 150 lagi, jual sana jual. Dia itu japri seperti itu kan semprul gitu. Saya kesel. Ada gitu apa coba? Habis itu 3 bulan kemudian baru saya sadar, oh iya yang saya katakan tuh salah. Akhirnya saya minta maaf sama dia. Ternyata bener gitu. Karena waktu itu saya lagi marah gitu. Jadi marah tuh kalau sahabat itu kadang-kadang ngingetin orang itu tidak perlu yang baik aja, yang nggak enak pun dia ngomong, itulah sahabat gitu. Nah sekarang saya jamu dia datang ke tempat saya pagi-pagi. Kalau jamu tamu tuh kita istimewakan gitu. Istri saya alhamdulillah udah masak, ini ada dadar jagung, udang, terus macam-macam sayur, terus sama ayam, sama itu, sama bandeng. Wah, nah jadi pas dia datang saya tungguin makan, dan dia datangnya hampir jam 11-an gitu. Ya alhamdulillah nggak apa-apa. Nah dia ini diriin yayasan, dulu tuh saya diriin yayasan sama beliau ini, TK Laskar Pelangi. Tau nggak gara-gara TK Laskar Pelangi jalan gimana man? Waktu kamu ini, waktu 10 tahun lalu, 10-12 tahun lalu ketemu di masjid, kamu kan kita diriin TK Laskar Pelangi kan. Kayak ini gara-gara apa gara-garanya? Gara-gara anak-anak yang mana pada saat itu banyak yang orang muslim, banyak yang sekolah di tempat pada saat itu ada yang gratis TK, ada yang gratis ya umat lain lah gitu loh. Umat lain Terus yang mana menurut pandangan saya itu sangat bahaya lah. betul. Makanya saya mengeluh ke Pak Haji tentang masalah anak-anak kita yang ada di tempat lain tersebut. Akhirnya di masjid itulah saya menceritakan, dan beliau langsung ke rekening. Iya, langsung. Terus yang kedua ada musola yang habis kontraknya dan bingung cari duit dari mana. Ya, di sana alhamdulillah diperpanjang sama Pak Haji. Udah gitu langsung kita nekat diriin TK ya. Iya, gurunya saya lulusan SD dari pesantren. Tuh nggak langsung kali itu juga besoknya kita diriin TK TPQ yo, bayangin. Nggak ada persiapan belas gitu. Jadi musolanya itu besar. Saya perpanjang. Udah kalau ada yang mau saya ngambil alih dah musolanya. Kita perpanjang berapa tahun itu, 5 tahun berapa tahun. Udah gitu apa? Langsung diriin TK TPQ, murid-muridnya dia gedorin satu-satu. Kan jangan sampai murtad gitu loh. Karena ada yang murtad akhirnya gitu. Akhirnya apa? Digedorin satu-satu balik semua. Jadi dan sekarang yang TK yang agama lain itu sekarang udah tutup doang. Dia di ruko, dia dibiayain gitu. Nah, sekarang udah tutup. Nah, itulah habis itu kita diriin Yayasan Laskar Pelangi di mana misinya itu wajib tidak membayar. Jadi dablek, dan itu pun sulit tuh. Sampai sekarang cari apa izin itu untuk wajib tidak membayar, ternyata sulitnya minta ampun gitu. Karena apa? Ternyata banyak yang menghambat gitu. Bahkan sekarang masih belum bisa. Belum bisa gitu, gara-gara wajib tidak membayar. Nanti saya rubah man. Ternyata kalau digratis, kalau dibilangin itu susah gitu. Kita pakai yang lain aja tekniknya. Insya Allah nanti bisa. Nah beliau sekarang ini setelah di situ udah jalan settle, dia ke Singaraja. Udah gitu buat apa coba sekarang ini? Buat pesantren. Tiba-tiba Pak Haji saya buat pesantren dulu.
Wah, di mana? Nah, di mana? Di Probolinggo. Nama pesantrennya apa? Pondok Pesantren Al-Ghuraba, Al-Ghuraba. Desa Patemon, Kulon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Nah, terus, kamu keluhan kamu apa? Kan udah ada berapa murid sekarang nih? 24 murid. Nah, dulu dia gitu, dia kalau nggak ada duit itu gedor-gedor, banyak orang semua gedor-gedor. Jadi saya pernah marah sama dia. Marahnya apa coba? Saya kan siapin uang nih ke dia. Kan dia mau beli tanah katanya. Kamu ingat kan saya marahkan sama kamu? Iya. Taunya dia nggak ngomong tanahnya, uangnya udah siapin, taunya tanahnya udah diambil orang gitu. Dalam artian orang lain yang nutupin. Saya kesel, tak bilang. Bantuan kan buat saya, kan niatnya akad saya supaya kamu uang saya dipakai untuk beli tanah pesantren gitu. Karena saya pengen amalannya, tapi ya beliau juga sama, namanya catatannya pakai catatan ini kaki 5 ya susah gitu. Lupa gitu. Pak Haji lupa, ternyata itu udah ada yang bayarin sih ini. Waduh, saya kesal juga gitu. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Tapi sekarang pesantren jadi kalau tiap kekurangan dana dia hebatnya dia nggak ada malu gitu. Karena bukan untuk kepentingannya dia, tapi untuk kepentingannya umat. Dia datangin orang-orang mampu di Denpasar, saya siapapun ya yang mampu di Denpasar untuk digedor-gedor. Nah, sekarang dia datang lagi saya. Keluhannya apa, Man? Coba ayo. Keluhannya ya tiap bulannya masih subsidi anak-anak gitu. Subsidi berapa, Man? Kurang lebih 3 jutaan tiap bulannya. Orangnya tuh bayar nggak sih, orang di sana itu? Muridnya itu? Bayar, namun tidak mencukupi gitu. Karena orang yang mondok di rumah kebanyakan menengah ke bawah. Jadi bayarnya gunung pas-pasan di ya? atas, di gunung, di orang Bali juga, tapi orang gunung gitu. Dan hebatnya, meskipun gitu, dia juara terus loh muridnya. Juaranya apa, Man? Terakhir tuh? Alhamdulillah, MHQ 5 juz juara 2 se-Jawa Timur. Terus apa lagi? MHQ juga 1 juz juara 1 se-Jawa Timur. Terus apa lagi? Ya, sekarang mau ada di ini ya? Bali juga pernah juara 2 se-Provinsi Bali. Ini mau ikut, alhamdulillah Juli ini di sini ada MTQ Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Bali. Insyaallah santri saya ikut 2 orang yang 30 juz. Alhamdulillah. Jadi santri saya. Umur berapa, Man? Udah apa 30 juz? 11 tahun 8 bulan. Bayangin sob, 11 tahun 8 bulan udah ini, udah 30 juz apa? 30 juz. Hafal, subhanallah. Luar biasa. Nah, sob gini, tolong bantu ya. Nih dia kan butuh dana tiap bulannya kekurangan 3 juta. Jadi sob langsung transfer ke dia aja. Nomor rekeningnya berapa, Man? Nomor rekeningnya? 7 Bang apa? Bank BSM, Bank Syariah Mandiri. Nomor rekeningnya? Nomor rekeningnya 709 232 3468. Lagi 709 232 3468 atas nama Budiman. Nah, atas nama Budiman, yayasan apa, Man? Pesantrennya Pondok Pesantren Al-Ghuraba, Yayasan Pendidikan dan Sosial Al-Ghuraba. Al-Ghuraba, wah itu dia. Al-Ghuraba. Jadi langsung ke dia, sob. Ya, kalau gak kita siapa lagi yang mau bantu beliau-beliau ini? Terus kalau gak sekarang kapan lagi, sob? Kita susah, dia lebih susah gitu. Bayangin kalau Anda ngedidik orang-orang itu kan susahnya luar biasa gitu. Harus sabar segala macam-macam. Dia di situ segala macam. Nah, dia nanti sumbangan Anda pun akan dijadikan kambing kalau ada lebih ya, Pan ya? Iya, saya belikan kambing supaya saya tidak ke depannya, jangka panjangnya supaya tidak minta-minta terus. Jadi sumbangan yang diterima oleh saya nanti saya jadikan kambing itu saya pelihara dan subsidi itu bisa ditutupin dengan anak-anaknya kambing tersebut. Subhanallah, dia tuh tambah hitam. Makanya saya tanya, Man, kok kamu tambah hitam? Enggak, Wan, Pak Haji kata saya ngarit katanya. Jadi sob, nanti dia pun saya akan masukkan di Uberpay. Mudah-mudahan kita jadiin agen juga distributor di sana. Udah gitu nanti ada nama rekeningnya dia atas nama pesantren Al-Ghuraba itu ada nomor. Jadi Anda bisa transfer pulsa ke dia. Tapi Anda bayarnya pakai Uberpay nantinya. Kalau sekarang langsung ke beliau. Nanti ketemu lagi karena handphonenya pakai Android, pakai ini dia bukan Android itu sekarang ini. Nanti saya iniin. Demikian sob ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.